Halo semua, di sini aku mau cerita proses tentang pembuatan karya. Pernah nggak sih temen-temen pas lagi scrolling Instagram, nonton YouTube, atau scrolling TikTok gitu kan, ngeliat karya para kreator tuh, karya-karyanya tuh pada keren-keren banget, dan kadang bisa bikin kita takjub gitu, sampai ada banyak banget pertanyaan di kepala kita kayak gimana cara bikinnya, terus kok bisa ya mereka bikin sebagus ini, apa caranya dan gimana caranya, apa yang harus dilakuin biar bikin kayak gitu. Dan setelah nonton karya mereka dan mengapresiasi karya-karya mereka, kita langsung punya banyak banget ide yang muncul di kepala kita, yang ada di pikiran kita. Kita pengen bikin ini, kita pengen bikin itu, dan kita ngerasa kalau misalnya kita bikin ini tuh bakal keren banget, hasilnya tuh bakal wah gila sih, luar biasa banget lah pokoknya. Tapi kadang setelah itu tuh kita jadi berkaca sama diri kita sendiri. Ya tapi aku gak punya alat kayak mereka, tapi aku gak punya tim sebanyak mereka, tapi aku gak sejago mereka. Dari situ ada mulai banyak banget pertanyaan yang bikin kita mikir lagi untuk bikin karya yang mau kita buat itu. Kita mulai overthinking, kita mulai ngerasa ragu sama ide yang mau kita buat. Bahkan ada banyak banget hal-hal yang sebenarnya tuh di luar kendali kita. Kayak nanti kalau misalnya kita bikin, pendapat penonton gimana ya? Kalau misalnya mereka bilang karya kita jelek gimana ya? Kalau sampai ada yang nyakitin hati kita ya nanti gimana ya? Dan pertanyaan-pertanyaan yang serupa lah. Intinya banyak energi negatif dari pertanyaan itu, yang pada akhirnya bikin kita semakin jauh sama karya yang mau kita buat. Ya karena berbagai pertanyaan itu, akhirnya karya yang mau kita buat cuma jadi angan-angan kita doang. Aku cerita kayak gini karena aku yakin aku nggak sendirian, dan aku pengen teman-teman juga ngerasa kalau kalian nggak sendirian. Aku ngerasain, aku yakin di luar sana ada banyak banget teman-teman kita yang ngerasain satu hal yang sama. Bahkan kreator yang kita impikan, model yang jadi panutan kita, idola kita itu juga pasti pernah ngerasain hal yang kayak gini gitu. Di video ini aku nggak cuman cerita aja, nggak cuman curhat aja dari hati ke hati, tapi aku juga pengen ngajak teman-teman buat cari solusinya bareng-bareng, dan supaya apa yang kita rasain ini rantai buruknya terputus, supaya kita bisa bikin karya dan terus konsisten. Jadi solusinya gimana? Nah, aku udah coba cari jawabannya. Aku coba nanya teman-teman aku, teman-teman deketku, coba cari di internet, di forum-forum, ada banyak yang bahas, dan emang bener banyak yang bahas. Dan sebenarnya kalau aku bisa simpulin, caranya tuh gampang sih. Tapi sebenarnya agak tricky kalau misalnya kita bilang cara ini tuh gampang ya, karena gampang buat diucapin tapi sulit banget buat dieksekusi. Jadi jawabannya kita tuh cuma perlu mulai. Dah, selesai. Kita cuma perlu mulai. Dan ini gak mulai doang sih, lebih tepatnya itu mulai bergerak, take action. Ya kalau misalnya kalian tahu Shia LaBeouf tuh pernah ngomong ya, just do it. Nah di video ini aku bakal ngajak teman-teman buat ngebuktiin kalau misalnya kita tuh emang cuman perlu mulai aja, take action, just do it untuk bikin karya kita. Jadi mulainya gimana nih? Oke, sedikit intro nih. Sebagai mahasiswa film, cukup tahu ya, dengan proses pembuatan film ataupun video itu kan panjang banget ya. Mulai dari ide tuh biasanya nggak langsung ke eksekusi gitu loh. Ada banyak banget tahapannya. Mulai dari bikin naskah, terus ngobrol sama tim, brainstorming, konsep, terus produksi, editing, pasca distribusi, pokoknya banyak banget lah. Nah, kalau misalnya kita pakai treatment kayak gitu dengan karya pertama kita, kayaknya nggak akan mulai-mulai juga gitu. Nah, kalau misalnya kebanyakan planning juga nggak bagus, karena kita konteksnya ini mulai dulu, kita bakal bikin 3 tahapan untuk bikin karya yang mau kita buat. Yang pertama, aku pengen bikin video 1 menit, durasinya 1 menit aja biar nggak terlalu panjang dan effortnya juga nggak terlalu banyak ya. Yang kedua, aku nggak mau prosesnya tuh ribet, jadi ya kita bikin yang simple aja biar aku sebagai pembuat juga bisa nikmatin prosesnya. Yang ketiga, aku pengen pakai alat-alat yang emang gampang diakses sama teman-teman semua, biar apa yang aku lakuin ini bisa dilakuin sama teman-teman semua. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin konsep videonya kali ya, biar kita nanti pas bikin videonya tuh nggak ngawang-ngawang gitu aja, nggak langsung improv segala macam. Aku pengen ngambil suasana pagi, karena suasana pagi biasanya di sini sih ada banyak kegiatan gitu loh. Karena di sini tuh ada sawah ya, jadinya
aku bakal banyak explore shot-shot landscape gitu sih. Konsepnya intinya temanya tuh visual storytelling. Jadi bercerita secara visual nih. Aku pengen ngasih impresi apa nih dari lingkungan aku gitu. Biar penonton juga ngerasain, oh aku tuh ngelihat suasana pagi di lingkungan aku tuh kayak gini. Kurang lebih gitulah ya. Nah, kita kan udah tahu ya mau bikin video apa, konsepnya kayak gimana. Biar kita nggak pusing nanti pas syuting. Kita coba bikin shortlistnya nih. Ya intinya shortlist ini informasi shot apa aja yang harus kita ambil untuk video kita. Jadi ada ukuran shot, durasi, pergerakan kamera, dan banyak lah pokoknya. Nanti kita coba jelasin ya yang lebih proper kayak gimana. Formatnya bebas, senyamannya kalian aja, senyamannya kita aja. Yang penting kita ngerti pas lagi kita syuting. Oke, kenapa nih harus sampai bikin shortlist? Karena kalau misalnya kita nanti syuting, ada banyak banget hal yang harus kita pikirin. Karena ada banyak banget hal yang harus kita pikirin, biasanya kita tuh lupa, terus pada akhirnya kita banyak improve yang kadang bagus kadang enggak ya. Tapi biar stay on track sama apa yang mau kita buat, ada baiknya kita bikin shortlist. Oke, sekarang waktunya kita ngomongin alat. Nah, karena kita pengen pakai alat-alat yang memang bisa diakses sama teman-teman, biar teman-teman juga bisa aplikasiin cara-cara yang aku pakai. Aku pakai ini aja ya, pakai HP. Aku pakai HP Android ya. Ini bukan iPhone, teman-teman. Jadi nanti nggak ada alasan kalau misalnya shotnya bagus karena iPhone. Aku pakai Android, pakai Sony XZ1. Semua orang pakai HP lah. Semua orang punya HP karena nggak semua orang punya kamera. Semua orang punya HP dan ini jadi cara yang paling gampang buat kita bikin video kita. Salah satu tips yang Ojos kasih itu kalau mau syuting pakai HP, kita harus paham dulu nih spek dari HP kita. Kamera lensanya berapa, terus kapasitasnya. Kita bisa nge-push sampai ke limitnya berapa. Nah, itu harus kita pahamin sih. Aku udah cukup lama pakai HP ini, udah lumayan udah 2 tahun ya. Aku udah cukup explore kemampuan HP ini tuh segimana. Nantinya pas lagi syuting juga aku nggak bakal pakai aplikasi tambahan, nggak pakai third party ya. Jadi pakai fitur kamera bawaan aja biar teman-teman juga bisa maksimalin lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, aku udah ngejelasin semuanya ya, mulai dari hal-hal apa yang harus disiapin, terus konsepnya, terus alat yang aku pakai. Tinggal kita syuting aja. Mari kita syuting, let's go. Oke, selamat pagi. Hari ini kita bakal ambil gambar pakai HP ini, dan kita mau eksekusi konsep yang udah kemarin kita bikin. Jadi gimana cara aku ngambil gambar, apa aja yang aku lakuin, dilihat aja ya. Let's go. Oke, tadi kita habis syuting, sekarang waktunya kita ngedit. Kita bakal ngedit di HP pakai aplikasi VN Editor. Kita bakal lihat prosesnya kayak gimana. Let's go. Oke, aku udah beres ngedit. Ini aku bakal minta temen aku buat mencaci maki, kritik dan saran dari video yang udah aku buat. Kita sambut saudara Ojos. Waduh. Kirain temennya siapa ya? Karena Ojos. Iya, nggak ada efek-efek. Oke, ini aku bakal minta Ojos buat nge-review video yang udah aku buat. Review apa caci maki nih? Review caci maki ya. Jadi apa plusnya, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Kita bakal nonton dulu videonya yang 1 menit aku buat. Jadi here we go.
Ini judulnya apa nih? Judulnya Kasihan in the Morning. Oh, oke. Kasihan in the morning ya. Jadi tinggal dikasihan in the morning. Oke. Gimana Yos? Aku suka warnanya yang menggait dari awal itu warnanya. Cuman yang aku tunggu-tunggu dari tadi itu karena musiknya udah epic, ini gerakan, movement. Nah, jadi masih minim banget movement ya. Iya. Tadi ada satu yang oke itu refocus. Pas makanya tadi aku bilang ini pakai HP ini nih. Wah, ternyata refocusnya rapi gitu loh. Biasanya kan kalau HP tuh suka kayak jantung bertak tuh. Ngek. Iya. Nah, ini tuh enggak, langsung pindah gitu. Berarti kurang movement ya? Kurang movement. Tapi yang kamu dapat dari video ini kerasa nggak suasana paginya? Kerasa. Rasanya karena apa? Satu, pedagang-pedagang itu berasa banget kegiatan di pagi hari sih. Selain itu kan sebenarnya basic ya, maksudnya cuman pohon-pohon, ada bunga-bunga gitu-gitu. Sebenarnya kurang mendapatkan kalau itu kesan paginya. Oke. Berarti gitu ya. Overall tercapai ya, impresi paginya lumayan dapet. Oke, Ojos, thank you sudah Sama-sama. kritik dan sarannya. Kita lanjut ke kesimpulannya. Oke, bye-bye. Bye. Oke, di sini aku bakal nyampein kesimpulannya dan apa aja yang aku pelajari dari proses yang singkat ini dari ngebuat bikin karya. Yang pertama, kalau mau bikin karya emang beneran cuman perlu mulai aja. Emang langkah pertama itu biasanya sulit, tapi aku jamin sih ke teman-teman semua ya, kalau misalnya kalian udah mulai, udah gerak aja, langsung bikin aja gitu. Selanjutnya itu bakal lebih mudah kok, lebih gampang gitu buat dieksekusi. Yang kedua, bikin video itu emang beneran bisa pakai alat yang kita punya. Ya walaupun masih jauh kualitasnya ya dibandingkan dengan kamera gitu, kamera yang proper, tapi kalau misalnya bisa dibilang bisa gitu loh. Pada dasarnya HP kita, kamera kita, audio, lighting dan segala macam itu untuk ngebantu kita mempermudah karya yang mau kita buat. Sisanya dari ide kita gitu, gimana caranya kita bisa secara kreatif maksimalin apa yang kita punya. Nah itu sih konsep yang emang aku suka gitu loh. Yang ketiga, kritik dan saran dari teman-teman kita yang memang kita percaya, memang nge-support kita, itu tuh penting banget sih buat kita. Karena karya itu kan untuk orang lain yang tonton gitu loh. Nah mereka sebagai orang pertama yang nonton gitu loh, bisa ngasih banyak feedback ke kita gitu loh. Oh ini kurangnya ini kurangnya itu. Dan kayaknya ini bisa dinaikin deh, ini kayaknya bisa dihilangin, ini kayaknya bisa dipotong. Nah ini kan kita jadi punya perspektif baru gitu loh. Kita punya sudut pandang baru ngelihat karya kita. Oh ternyata menurut orang lain tuh mereka nangkapnya gini ya. Oh ternyata menurut dia malah nggak ngerti sama ceritanya apa gitu loh. Nah kalau misalnya kalian ngelihat dari kritik dan saran itu ada polanya, nah itu mungkin bisa jadi masukan buat kalian. Oh ini ternyata kayaknya next bakal aku pelajarin. Yang keempat, siapin semua PR kalian sebelum kalian syuting. Harusnya aku siapin semua. Pas produksi itu bakal kacau gitu loh, dan itu kan ngehambat proses kreatif kita, ngehambat produksinya gitu loh, dan nanti pada akhirnya hasilnya juga jadi nggak maksimal. Nah itu sayang banget. Yang kelima dan yang terakhir nih, nikmatin prosesnya. Ini yang sering kali aku juga lupa karena aku terlalu ambisius, terus pengen bikin karya yang bagus. Kadang aku jadi panik sendiri, terus kadang aku jadi gelisah banget gitu loh. Ini harusnya nggak kayak gini, harusnya nggak kayak gitu segala macam. Ya aku jadi nggak nikmatin prosesnya gitu loh. Jadi setiap kesalahannya, misalnya setting kameranya salah, terus gambarnya goyang-goyang banget nih karena nggak still, biasanya sih yang nggak terduga gitu. Apalagi yang nggak terduga ya, yang di luar kendali kalian gitu ya, dinikmatin aja gitu loh. Jadi apapun yang terjadi diserap aja dan jadiin pelajaran buat selanjutnya kayak gitu. Syuting itu emang harusnya have fun. Kalau dari kalian gimana? Coba deh ceritain apa yang kalian dapat nih setelah nonton video ini. Atau mungkin ada cerita-cerita gitu pas lagi syuting, kesulitannya apa aja? Ayo kita diskusi. Buat teman-teman yang baru join di video ini, selamat datang dan kenalin, aku Bang Wan. Kalau kalian orang-orang yang termasuk suka belajar film dan video dan tertarik, boleh banget join dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video kita. Bentar, yang di skip dulu ya, biar teman-teman nggak cuma nonton doang nih. Aku ngajak kerabat semua, nantang teman-teman semua bikin video yang kayak aku buat. Durasi maksimal 1 menit, upload di Instagram dan pakai hashtag biar makin kreatif. Jangan lupa mention Instagram @kreatif.filmschool sama akun Instagram aku juga @onejurnale biar kita semua bisa ngelihat karya teman-teman. Oh iya, satu lagi, aku ngajak kalian semua nih buat join bareng kerabat satu Indonesia di Discordnya Kreatif Film School. Karena tiap minggu kita bakal ada event yang menarik nih, dan sering banget diskusi tentang pembuatan, semua hal lah pokoknya yang berhubungan dengan film dan video. Linknya ada di deskripsi ya. Makasih banget nih buat teman-teman yang udah nonton. Bonus nih buat kalian semua yang nonton sampai habis. Video ini cocok banget buat teman-teman yang pengen belajar film dan video. Jadi ditonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.